different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan kuat tapal, belum ada hentinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Alfarisi, NIM 39 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza, NIM 07 dari Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini kita ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam studi kasus ketidaksetujuan mahasiswa KIPK tentang program Rektorat nomor 17 tahun 2025 tentang program pendidikan karakter berasrama. Pancasila merupakan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum serta pedoman hidup bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologi, tapi juga berfungsi sebagai arah dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan perilaku seluruh warga negara. 5 sila yang terkandung di dalamnya mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila menuntun setiap lembaga dan institusi termasuk perguruan tinggi agar melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila menjadi fondasi moral dan etika dalam membangun karakter bangsa melalui pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan di lingkungan kampus seharusnya tidak hanya mengedepankan aspek administrasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, muncul ketidaksetujuan sebagian dari mahasiswa KIPK Universitas Trunojoyo Madura tentang Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2025 tentang program pendidikan karakter berasrama. Mahasiswa berpendapat bahwa program tersebut menimbulkan beban tambahan baik dari segi waktu maupun dari segi biaya. Dengan demikian, ketidaksetujuan mahasiswa KIPK bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan pembentukan karakter melalui PPKB, melainkan sebuah upaya agar pelaksanaan program tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan pedoman kebijakan. Melalui dialog dan musyawarah antara pihak rektor dan mahasiswa, diharapkan akan tercipta solusi yang bijaksana dan berkeadilan. Dengan demikian, ketidaksetujuan mahasiswa KIPK bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan pembentukan karakter melalui PPKB, melainkan sebuah upaya agar pelaksanaan program tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan pedoman kebijakan. Melalui dialog dan musyawarah antara pihak rektor dan mahasiswa, diharapkan akan tercipta solusi yang bijaksana dan berkeadilan. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran penting untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Dengan bersikap kritis, bertanggung jawab, dan beretika, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Narasumber ini terlibat dalam program pendidikan karakter berasrama. Narasumber ini merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum.
Baik, di sini saya bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Fajar Arif Saputro, prodi dari prodi Ilmu Hukum 25 Fakultas Hukum. Bagaimana menurut Anda sebagai penerimaan bantuan kita, apa yang Anda rasakan terkait penerapan program tersebut di lingkungan kampus? Kalau menurut saya program ini sangat aneh. Kita disuruh berkarakter di lembaga yang tidak memiliki karakter. Dalam segi fasilitas, dalam lembaga tersebut kita dituntut untuk berkarakter, namun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Baik, yang kedua, menurut Anda, apakah program PPKB ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yang diharapkan? Menurut saya ini sudah, kalau masalah program itu sudah baik, tapi dari pihak rektor mungkin ada sedikit penambahan dan sedikit perbaikan terhadap program, terutama pada lembaga yang bersangkut paut pada PPKB. Sebagai penerima bantuan KIPK, apa yang Anda rasakan terkait penerapan program tersebut di lingkungan kampus? Sebenarnya program PPKB ini cukup baik karena di situ tujuan untuk membina karakter kami. Tapi yang dikeluhkan sama anak-anak KIPK adalah fasilitas di dalamnya. Jadi menurut saya kurang maksimal untuk program ini. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah program PPKB ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yang diharapkan? Jika tujuannya mendidik karakter, menurut saya masih kurang karena apa? Fasilitas yang tidak sesuai dengan mereka yang bayar itu, mereka bisa menemukan karakter negatif karena rasa ketidakpuasan mereka. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.